yang tua itu semua bertahan rata-rata. Kenapa? Kenapa begitu? Justru kalau kita lihat pohon-pohon, gak banyak pohon yang tumbang karena akarnya kuat. Kenapa akar pohon di pinggir jalan raya, di jalan ini apa? Jalan apa nih? Salim banyak, Bernolong. Kalau kena hujan, pasti tumbang. Atau jalan pemuda, jalan pramuka, pasti tumbang. Karena akarnya gak kuat. Tapi kelihatan gede nggak dia? Yes. Kelihatan besar, kelihatannya kokoh, kelihatannya gagah. Tapi begitu kena hujan dikit, oh iya. Nah susahnya memang dalam pertumbuhan rohani kita tidak bisa melihat akar. Akar nggak kelihatan. Kenapa? Akar baru kelihatan ketika ada ujian. Ya, akar baru kelihatan ketika ada ujian. Saya mau memperlihatkan gambar ini karena ini adalah pentingnya membangun akar yang bagus dalam keluarga. Gambar ini adalah kampanye dari Save the Children, sebuah organisasi yang mengatakan selamatkan anak-anak kita. Lalu dia memperlihatkan gambar seperti ini. Anak yang sering dimarahi akan tumbuh besar menjadi pemarah, lalu marahi anaknya. Demikian juga perempuan yang sering dimarahi tumbuh besar menjadi pemarah dan akan memarahi anaknya. Tapi siklus ini bisa dipotong. Saya tahu karena memang gaya orang tua zaman dulu memang begitu. Nah, tidak ada anak sebesar saya yang tidak merasakan hukuman orang tuanya. Terus terang aja, ya. Jadi pernah lah, ini sudah cerita. Pernah waktu itu, kalau di rumah ini, kenapa? Kalau mama marah masih biasa. Nah, kalau bapak yang marah. Kalau bapak marah ini menggelegar suaranya. Ayah, aku panggil ayah. Kalau ayah marah, ini udah gawat. Kalau mama, biasa. Nah, tiap harinya marah kan. Tapi kalau ayah ini jarang marah. Kalau dia marah serius. Dan kalau dia marah, dulu waktu saya masih SD, berarti tandanya saya pasti dipanggil ke kamar. Bisa? Masuk kamar. Nah ini kalau masuk kamar, udah ngelinggris dong. Saya udah mempersiapkan diri untuk hukuman yang akan datang. Biasanya di kamar itu ada berbagai alat penghukuman. Yang paling saya takutnya adalah rotan. Rotan kasur. Atau ikat pinggang. Sapu lidi masih oke. Oke, itu yang saya takutkan. Karena jarang saya marah, tapi kalau dia marah berarti itu sudah gak keterlaluan sama saya. Nah, saya ingat tadi betul-betul saya ingat sampai sekarang adalah suatu hari di kelas 1 SMP, ini kelas 1 SMP. Waktu itu begini saya disuruh les bahasa Inggris. Jadi saya les bahasa Inggris sejak Bena lancar bahasa Inggris. Sejak kelas 4 SD sudah les bahasa Inggris. Tapi dulu waktu kelas 1 SMP saya cabut lah dari les bahasa Inggris ini selama 3 bulan. Saya cabut. Les dulu di Arion, kalau tahu Mang Arion masih baru-baru berdiri. Saya sering main ke Arion dulu. Agak ini juga, agak oke. Ya, itu bandel kan segitu, bandel. Galak. Saya pergi ke Arion 3 bulan. Tiba-tiba ayah saya tahu. Ternyata saya 3 bulan tidak masuk kursus panggil, bisa masuk kamar. Wah, ini dia. Saya udah mempersiapkan diri dengan segala macam jurus silat yang saya pelajari. Tahan nafas, kuat-kuat supaya tidak terasa sakit, gitu kan? Atau pura-pura nangis. Itu 2 taktik yang bisa digunakan. Menahan nafas atau pura-pura nangis kencang-kencang. Masuk kamar, saya lihat, wah dong, ini dia nih, alat-alat sudah tersedia. Saya lihat ada di sana, pojok sana, ada pojok ini. Lalu dipanggil ini, duduk kamu. Jadi kau sekarang sudah besar. Sudah sampai sini.
sudah saatnya saya bicara sama kamu seperti orang dewasa. Mulai saat ini saya tidak akan memukulmu lagi. Tapi kau harus tahu apa yang kau lakukan itu salah. Karena itu bertanggung jawablah seperti orang dewasa. Dan di situ Inanama saya menangis kencang-kencang. Karena saya merasakan kesalahan saya begitu luar biasa. Bukan karena dipukul, tapi karena saya tahu dia mengajak saya bicara seperti saya adalah orang dewasa buat dia. Saya menangis. Dan sejak saat itu saya menyadari setiap hal yang saya lakukan adalah konsekuensi dari tindakan saya. Dan di situ saya merasakan bahwa apapun yang ayah saya lakukan sebenarnya karena dia menyayangi saya. Dan itu berasal dari keluarga. Saya bukan mengatakan bahwa memukul itu oke, tapi ajak mereka bicara. Kenapa mereka salah? Nah, di dalam Kolose, jemaat di Kolose sekarang ada di Turki, kota ya. Ini kota besar. Kolose kota besar. Mungkin Amang pernah ziarah ke Tanah Suci atau apalah itu. Kolose ini kota besar. Tetapi yang jadi masalah di situ adalah bahwa ada perbedaan ajaran, terutama ada semacam persaingan ajaran siapa yang paling benar di antara mereka. Lalu kemudian Rasul Paulus mengatakan harusnya di antara kalian, kalau kita betul-betul jadi pengikut Kristus, tidak lagi berdebat soal siapa yang paling benar. Karena itu apa yang ditulis di dalam surat Kolose ini kebanyakan adalah soal nasihat praktis. Bagaimana kita harus hidup sebagai manusia yang baru, manusia yang hidup di dalam karakter yang baru, karena semua hidup kita adalah milik Allah. Jadi berlakulah sebagaimana kamu adalah milik Allah. Maka dikatakan kalau Kolose 3 dikatakan, kamu menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Seperti Bapak saya bilang, kamu sekarang manusia dewasa, perlakukan kamu seperti manusia.